Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Pada koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu Bapak Fasilitator yang selalu membimbing dan mengarahkan calon guru penggerak agar sesuai dengan realnya, yaitu Bapak Teguh Supriyadi, dan juga pengajar praktik yang tak kenal lelah mengingatkan dan membimbing kami, calon guru penggerak, yaitu Ibu Ika Nova Margariana, dan saya sendiri, Ferry Nurdiansyah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Pada tujuan pembelajaran khusus di modul 3.3 ini, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang seperti apa? Dari paket modul 1 dan 2 sebelumnya di modul 3.1 dan 3.2, saya telah belajar bahwa murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang kita buat di sekolah. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Jelas, sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti langkah-langkah yang dilalui, karena akan berdampak pada diri saya pribadi dan untuk perkembangan murid saya. Saya merasa lebih siap dalam memberikan pembelajaran untuk kemandirian murid. Banyak hal yang menarik yang dapat saya terapkan dari pembelajaran modul 3.3. Di antaranya adalah perubahan paradigma pengambilan keputusan dari pendekatan berbasis aset, deficit based thinking sekarang bergeser pada pendekatan berbasis aset, asset based thinking. Suatu komunitas pendidikan harus optimis mengelola sumber daya dan aset yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau potensi sekolah. Masalah atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu sekolah tidak lagi menjadi hambatan untuk memajukan pendidikan dan mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik yang berikutnya, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Kepemimpinan murid atau style dan agensi merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kegiatan murid pada saat menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, yaitu agensi, sebenarnya pada proses tersebut murid memiliki voice, choice, dan ownership, memiliki suara, pilihan, dan kepemimpinan. Lalu, apa itu voice, choice, dan ownership? Voice atau suara merupakan gagasan, pandangan, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Pada pilihan atau choice merupakan kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses belajar serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, kepemimpinan atau ownership merupakan pada saat murid terhubung secara fisik, kognitif, atau sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya sehingga mereka merasa memiliki proses belajarnya. Lalu, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Pemantik yang sungguh luar biasa. Pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, guru memiliki tugas yang mulia untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga mereka dapat selamat dan bahagia sebagai individu dan anggota masyarakat. Pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid hendaknya melibatkan murid dan memperhatikan pengembangan potensi atau kekuatan yang ada pada murid. Lalu pada modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak,
Salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, murid dalam pengelolaan sumber daya agar dapat pembelajaran yang dilakukan dapat berpihak pada murid dengan mengetahui suara, pilihan, dan kepemilikan. Maka kita bisa mewujudkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu nilai yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Berikutnya, pada modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, sudah sepatutnya kita harus memperhatikan voice, choice, dan ownership agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi guru penggerak. Pada modul 1.4 budaya positif, salah satu aset manusia adalah murid. Tentunya kita mendidik murid untuk menerapkan dan mengaplikasikan budaya positif di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari agar bisa dilaksanakan dan menjadi kebiasaan yang baik. Berikutnya lagi pada modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan mengidentifikasi aset, yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik murid. Pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid dapat kita lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan murid, yaitu readiness atau kesiapan belajar murid, minat dan profil atau gaya belajar murid, sehingga pembelajaran akan aktif dan bermakna untuk murid. Lalu, pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, mengeksplorasi pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Mengeksplorasi konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja kolaboratif for academic, social, and emotional learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik? Coaching melalui alur Tirta, seorang guru mengajak murid untuk menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki. Murid bisa merancang sendiri solusi yang akan diambil, sehingga kompetensi dan peran kita sebagai coach harus selalu dilatih agar murid mampu menjadi coach yang baik. Pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Coaching juga dapat dilakukan untuk rekan guru apabila menemukan hambatan atau kendala dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu bagaimana dengan kaitannya dengan modul 3.1 di awal modul 3 ini? Pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan, karena dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Guru yang memahami mekanisme pengambilan keputusan yang baik akan dapat menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk komunitasnya. Seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diperdayakan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar prinsip serta paradigma atau nilai dalam pengambilan keputusan harus konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan kaitannya dengan modul 3.3? Guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun pengelola program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset fisik maupun non-fisik. Pendekatan berbasis aset akan lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah sebagai komunitas belajar dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah. Oleh sebab itu, perubahan pola pikir kita dari pendekatan berbasis masalah atau core-based thinking harus kita rubah menjadi asset-based thinking.
Nah, sampailah pada akhir modul 3.3 ini, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Stadion agensi, kepemimpinan murid merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Dengan kepemimpinan murid, murid dapat menentukan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil. Modul 3.3 adalah modul penghujung dari serangkaian modul dalam tiga calon guru penggerak. Modul 3.3 mengajak saya untuk kembali mereview kegiatan dan rutinitas yang saya lakukan dalam menjalani pengabdian dan peran menjadi seorang guru. Yang pasti dan perlu kita ingat, voice, choice, dan ownership harus diterapkan. Pertanyaan pemantik yang terakhir, bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid? Jawabannya, kaitannya dengan peran saya sebagai guru penggerak adalah bahwa tugas saya untuk mewujudkan merdeka belajar kepada murid di sekolah. Untuk menjalankan peran tersebut, saya sebagai guru harus menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid dengan mengembangkan potensi pada murid saya melalui program yang berdampak pada murid, dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah, mengelola sumber daya tersebut untuk merancang program yang berdampak pada murid menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja, dan menggunakan strategi serta manajemen risiko untuk memastikan program yang berdampak pada murid. Seharusnya program atau kegiatan sekolah dirancang berdasarkan dari suara siswa dengan menggunakan kesepakatan siswa dan diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Program ini seyogyanya dilaksanakan secara kolaboratif baik antara siswa maupun siswa bersama guru. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan murid atau ownership sehingga mendukung terwujudnya kepemimpinan murid. Setelah selesai pelaksanaan sebuah program atau kegiatan, perlu dilakukan refleksi untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pada program berikutnya dan untuk mengetahui perasaan siswa selama kegiatan atau program berlangsung. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Thank you very much. Terima kasih. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.